Tanaman petunia ditanam pada greenhouse sehingga untuk meminimalisir penyebaran hama dan penyakit, kita harus membersihkan tangan serta mencelupkan permukaan sepatu pada air kapur. Air kapur memiliki pH basa yang dapat membunuh bakteri. Kedua tangan dicuci menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu, disemprot dengan alkohol supaya steril. Nah, ini merupakan tahapan pertama dalam proses penyerbukan tanaman petunia, yaitu pemetikan bunga jantan. Pemetikan dilakukan di pagi hari, yaitu pukul 7 sampai pukul 9. Kriteria bunga yang dipetik yaitu bunga yang sudah mekar. Pemetikan dilakukan dengan memetik tangkai bunga menggunakan tangan yang berdekatan dengan kelopak. Bunga kemudian dimasukkan ke dalam tas polybag. Tas ini merupakan tas khusus untuk bunga jantan. Setelah itu bunga dikumpulkan dalam karung besar. Selanjutnya yaitu kastrasi pada bunga betina. Mahkota bunga dibuka sebagian dengan bantuan pinset. Setelah itu, serbuk sari atau polen bunga dihilangkan menggunakan pinset. Bunga yang dikastrasi adalah bunga yang masih kuncup. Kastrasi dilakukan di siang hari sekitar pukul 9 sampai pukul 11. Nah, ini adalah bunga-bunga yang sudah dikastrasi sebelumnya. Nah, bunga jantan yang sebelumnya sudah dikumpulkan, polennya akan dipisahkan dari bunga. Kelopak bunga disobek sampai terlihat stigma dan polennya. Setelah itu, polen diambil menggunakan tangan. Polen dimasukkan ke dalam toples bersih. Stigma dan bunga dibuang. Kegiatan ini dapat dilakukan kapan saja selama bunga belum layu. Polen yang terkumpul kemudian diberi label kode tanaman dan tanggal. Setelah itu dibawa ke ruang pengeringan. Pengeringan polen menggunakan CaCl. Polen akan disebar di atas kertas. Kertas disangga oleh besi. Bawah besi terdapat serbuk CaCl. Nantinya tinwall akan ditutup. Pengeringan ini berlangsung selama semalaman. Keesokan harinya, kantung polen akan mengering dan terbuka. Serbuk sari akan terlepas dari kantung polen. Polen akan dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa kembali ke greenhouse. Selanjutnya, serbuk sari akan dipisahkan dari kantung polen. Polen dimasukkan ke dalam toples dan ditutup saringan. Setelah itu ditutup kembali dengan toples dan akan dikocok sampai terpisah dari kantungnya. Setelah itu serbuk sari dipindahkan ke toples baru menggunakan kuas. Serbuk sari akan digunakan untuk penyerbukan. Ini adalah alat bantu penyerbukan yang disebut dengan step. Cara kerja dari step ini sama dengan cara kerja suntikan. Serbuk sari yang terkumpul dimasukkan ke dalam step. Setelah terisi serbuk sari, step harus dipegang secara vertikal agar serbuk sari tidak terjatuh. Bunga betina yang sudah dikastrasi, mahkotanya dibuang sehingga tersisa stigmanya saja. Step ditempelkan pada permukaan stigma sehingga serbuk sari akan menutupi seluruh bagian. Stigma yang siap diserbuki akan mengeluarkan cairan lengket. Apabila penyerbukan berhasil, akan terbentuk bakal buah. Bakal buah ini akan berubah warna dari hijau menjadi berwarna coklat. 1 bulan setelah penyerbukan, buah dapat dipanen. Selain berwarna coklat, ketika buah dipencet akan berbunyi klik seperti bunyi polong pecah. Hal ini menandakan buah sudah siap untuk dipanen. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji petunia yang akan dijadikan benih. Buah yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan dalam toples kecil untuk nantinya akan dibawa ke ruang proses. Di sini buah petunia akan dikeringkan selama 1 minggu. Buah akan dimasukkan ke dalam laci-laci yang sudah tersedia dan ruangan ini sudah diatur agar suhu dan kelembabannya
tetap stabil sehingga buah petunia akan mengering. Nah, alat ini mengeluarkan hawa panas sehingga suhu ruangan tetap berkisar pada 26 derajat Celcius. Ini adalah buah petunia yang sudah kering. Biji dan kulit buah akan dipisahkan. Buah akan dimasukkan ke dalam kantung besar, setelah itu diketuk-ketukan di atas meja atau di atas kursi sampai biji terlepas dari kulit. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam saringan dan akan diayak sehingga biji dan kulit buah akan terpisah. Pada saat pengeringan terdapat beberapa biji yang sudah terlepas dari kulit buah sehingga perlu disaring kembali. Setelah itu biji-biji tersebut akan ditampi untuk membersihkannya dari kotoran. Biji yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam kantung dan diberi label. Label ini akan disambungkan dengan tali yang digunakan untuk mengikat kantung biji. Biji yang terkumpul akan ditimbang dan disimpan dalam ruang benih. Nah, selanjutnya adalah seleksi benih. Diletakkan di loyang besar. Setelah itu dengan bantuan kayu runcing, bagian runcing kayu akan ditempelkan pada kapas yang basah. Nah, ujung runcing tersebut akan ditempelkan pada biji yang berwarna coklat, putih polos, dan bergandeng. Setelah biji menempel pada ujung runcing, maka kayu tersebut diketukkan di luar loyang dan biji akan terjatuh. Biji yang sudah diseleksi akan dipasarkan sebagai benih berkualitas ekspor.